Jadi salah satu kita meningkatkan mutu pendidikan Indonesia itu salah satu dari situ ya, mengadakan perpustakaan di setiap khususnya di setiap daerah, desa. Lanjut kita ke soal yang ketiga, yaitu tadi kan kita sempat singgung perpustakaan. Pasti ada kan orang yang mengatur dan menjaga perpustakaan itu. Nah, itu disebut dengan pustakawan, betul ya? Nah, mungkin bisa dibahas sedikit tentang apa dan tugas pustakawan sebagai yang menjaga. Apakah cuma dia jaga buku doang atau cuma duduk-duduk di perpustakaan doang gitu? Itu bagaimana kira-kira? Oke. Pembagian bidang di perpustakaan itu sendiri kalau secara spesifiknya itu tergantung kebutuhan perpustakaannya sendiri gitu ya. Tapi secara umum itu yang pasti ada ialah bagian pendataan buku ya, kemudian bagian media itu harus media. Kemudian bagian resepsionis, dalam artian resepsionis ini itu ada yang mengurusi administrasi anggota gitu ya, administrasi anggota. Itu yang menurut saya itu 3 yang wajib. Yang wajib ya. Wajib, ya, gitu. Media, pendataan dan administrasi anggota. Kayak gitu. Masalah nanti itu penjaga perpustakaan yang membersihkan, kemudian yang merawat buku-buku itu juga pasti ada, cuman itu di bagian lainnya gitu. Di bagian lainnya bukan di inti tentang pengolahannya gitu. Dari tugas inti dari seorang pustakawan kan. Itu dari peran dari pustakawan ya. Jadi bisa. Ada tiga poin tadi itu ya. Atau mungkin bisa juga sih ditambahkan satu lagi, itu yang masalah pengelolaan ya, pemeliharaan dan pengelolaan. Pengelolaan buku ya, yang rusak gitu. Buku ya, pemeliharaan buku. Ya, seperti itu. Itu tadi tentang seorang pustakawan. Jadi pustakawan tuh bukan cuma jaga buku, duduk di perpustakaan, enggak. Jadi ada banyak sekali tugasnya. Ada bagian media, bagian pendataan dan bagian administrasi. Karena buku ini banyak yang akan kita data, jadi kita tidak sembarang kasih pinjam buku, karena ini kita diamanahi gitu kan. Buku ini ada juga dari yang kita, maksudnya kita dari subsidi, ada kita beli juga, ada juga yang dari hibahkan gitu. Jadi banyak di sini pahala-pahala para terdahulu yang mengalir gitu. Jadi kita harus jaga baik-baik ini gitu. Oke, lanjut ke soal yang keempat, yaitu ini juga mungkin mirip ya dengan yang soal 2 dan 3 sebenarnya. Lanjut aja ya. Oke. Lanjut ke yang selanjutnya. Lanjut yang ke soal yang kelima. Lah, ini baru nih. Intinya, bagaimana cara kita khususnya mengelola perpustakaan, atau bisa lebih spesifiknya lagi, bagaimana juga cara kita membuat perpustakaan sendiri. Nah, jadi dari pengelola mungkin kita juga bisa buat perpustakaan sendiri. Lalu gimana kira-kira? Jadi seperti ini, kita singgung lagi perpustakaan itu sebagai apa dulu. Sebagai apa dulu? Perpustakaan itu intinya yang setelah kita tadi dibincangkan panjang lebar, itu sebagai sumber informasi gitu ya. Sumber informasi. Jadi ada alur informasi dari perpustakaan. Jadi ke perpustakaan, informasi yang masuk ke perpustakaan, informasi yang ada di perpustakaan, dan informasi yang keluar dari perpustakaan. Maksudnya diekspos ke keluar gitu loh dari perpustakaan itu sendiri, yang mana sumbernya dari perpustakaan, seperti itu. Oke. Tadi bagaimana kita mengolahnya? Mengolah perpustakaan. Oke. Cara mengolahnya itu tentu kita bermulai dari perpustakaan yang sederhana dulu ya. Perpustakaan pribadi misalkan, itu kita bisa mengolahnya sendiri gitu kan. Nah, tadi pertanyaannya sekalian pertanyaan kedua, yaitu bagaimana kita membuat perpustakaan. Itu kalau melihat takrif dari atau pengertian definisi dari KBBI, itu adalah intinya suatu ruang yang
dikumpulkan di dalamnya bahan-bahan pustaka, ya buku-buku itulah gitu kan. Ya koran juga itu masuk gitu kan, koran di clipping gitu. Nah itu ruang itu nggak mesti ruang kayak gini ya, nggak mesti ruang kamar ya. Tapi rak buku juga itu merupakan ruang gitu, ruang yang di dalamnya ditampung bahan-bahan pustaka seperti itu. Oke, nah itu gampang kita mulai untuk membuat perpustakaan sendiri. Satu rak buku saja yang kecil juga itu. Ya teman-teman mungkin pada punya kan di rumah masing-masing ya teman-teman mahasiswa, buku-bukunya banyak sekali itu kan, banyak sekali ya itu. Itu banyak sekali. Lah itu kalau secara definisi menurut KBBI itu sudah termasuk itu perpustakaan sendiri. Nah, tinggal bagaimana Anda mengolahnya. Ya, teman-teman mengolahnya itu bagaimana gitu kan, atau merawatnya atau membangunnya gitu kan. Itu seperti apa? Oke, boleh. Kita mungkin ambil satu nih. Ini jadi buku-buku di rumah saya pun itu buku-buku pribadi gitu ya. Karena teman-teman tadi bagaimana sih cara membuat perpustakaan gitu. Sederhana saja. Kita kumpulkan buku-buku yang sudah kita beli, yang sudah kita dapatkan gitu kan. Buat pengolahan datanya gitu ya, teman-teman bisa membuat label di sini. Kayak istilah kita di sini di PMIK adalah punggung ya. Punggung buku ya, punggung buku. Ini punggung buku nih kan, punggung buku. Jadi dibuat label di sini. Dibuat label gimana? Mungkin maktabah atau perpustakaan pribadi kayak gitu kan, Fahmi Mubarok misalkan, mahasiswa S1 Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Udah kayak gitu cukup. Nah, itu di print yang banyak, kemudian digunting, ditempel di sini. Selesai. Tinggal mungkin teman-teman mau lebih keren lagi ya pergi ke pembuat stempel gitu kan. Dikasih stempel di daerah Kairo buatnya ada di Atabah. Di Atabah ada kan ya? Di Atabah kalau teman-teman mau. Bisa banyak cek, sekali ya. Bisa cek coba di Atabah, ada bisa buat stempel sendiri ya, pribadi ya. Kalau biar lebih indah lagi ya teman-teman desain stempelnya buat sendiri aja gitu kan. Di sana tinggal print aja ya. Buat lah gitu kan. Jadi kan di stempel di sini sudah. Terus masukin di rak bukunya, kan indah tuh, kayak perpustakaan ini ada ininya gitu kan. Gitu. Kemudian kalau mau lebih rapi lagi teman-teman nanti ya mahasiswa banyak yang punya laptop kayaknya ya, gitu kan, laptop, gak mesti di laptop sih, di HP juga udah ada aplikasi Excel gitu kan. Itu bisa teman-teman data sendiri di laptopnya, buku-buku yang sudah dimiliki gitu kan. Jadi tahu sirkulasi masuk dan keluarnya buku teman-teman sendiri. Mungkin ada yang dipinjam gitu sama temennya gitu kan. Kalau ada yang dipinjam nanti ya teman-teman catat mungkin buku apa yang sudah dipinjam, biar itu untuk menghindari kehilangan bukunya. Sayang kan kalau misalkan udah beli hilang bukunya. Iya. Duit di Marit beli buku banyak, habis 2.000 bukunya hilang. Lupa data. Iya. Itu ya saran dari kita untuk mengolahnya seperti itu. Berarti simple ya? Simple, kalau perpustakaan pribadi satu rak aja udah cukup. Simple gitu kan. Atau nanti masalah kebersihannya, debu-debunya ya sering-sering dilapin aja gitu ya. Itunya bukunya dilap, dibersihin pakai kemoceng atau pakai lap gitu biar tidak berdebu. Seperti itu. Ya karena itu perpustakaan pribadi, nggak usah ada pendaftaran anggota. Iya nggak usah. Kalau mungkin tadi kan kita lebih banyak ngomong masalah cara mengelola perpustakaan pribadi. Nah gimana kalau misalnya kita mengelola perpustakaan yang lebih besar kayak khususnya PMIK ini? Itu bagaimana kira-kira? Jadi biar teman-teman sih tahu gimana cara khususnya PMIK sendiri itu mengelola buku-buku di sini itu bagaimana? Kita masuk ke PMIK dulu ya sebentar PMIK. Sebentar. Cara mengolahnya itu gimana? Jadi kita punya 4 bidang ya. Kita punya 4 bidang seperti yang saya katakan tadi, bidang pendataan ya, kemudian pemeliharaan bahan pustaka ya, dan pengolahannya. Kemudian ada bagian media. Bagian media ya, ini Mas Faiz ya, ya. Jadi kalau ada konten-konten ini Mas Faiz di belakang layarnya ya. Oke, bagian media, kemudian ada bagian pendataan anggota ya, registrasi, administrasi dan lain-lain seperti itu. Nah, kita bagi tugasnya ke teman-teman seperti itu. Dan jadwal kerjanya kita gitu ya. Jadwal kerjanya itu ya setiap hari Jumat gitu. Itu yang
kerja bareng-bareng, maksudnya kumpul semua di sini, kemudian barangkali ada buku baru masuk, itu nanti bagian pendataan itu mendata bukunya gitu kan. Jadi sistemnya, alurnya itu ketika buku masuk itu alurnya masuk dulu ke bagian pendataan, ya, masuk ke bagian pendataan, dikasih stempel, ya, stempel, kemudian ditulis klasifikasinya, kemudian dimasukkan ke data buku baru di laptop gitu kan, atau di komputer, lalu setelah selesai dikasih ke bagian pengolahan dan pemeliharaan bahan pustaka. Jadi mereka nanti menyampul bukunya, kemudian memberikan punggung buku, kemudian memberikan istilahnya ada nyawa buku gitu kan, ada kantong Doraemon dan lain-lain. Itu istilah-istilah kami biar lebih mudah ya, kantong Doraemon, nyawa gitu kan. Ya, walaupun bukan nyawa juga sih, kertas. Jadi kita bisa lihat ini lebih penyusunannya lebih rapi ya. Iya, sudah bukunya juga disampul, kemudian setiap peminjaman juga didata gitu kan ya. Jadi lebih rapi dan lebih akurat gitu untuk masalah pendataan bukunya. Dan semakin besar perpustakaan itu permasalahan itu semakin kompleks. Ya. Permasalahan tidak hanya di permasalahan pribadi gitu ya. Iya. Maksudnya tidak hanya di permasalahan buku-buku, tapi ya permasalahan untuk memanage staff itu sendiri gitu. Itu juga perlu namanya kecerdasan. Kecerdasan dan ketelitian. Karena seorang pustakawan itu sejatinya itu memang dia mengolah sistem, yakni dia sebagai manajemen, sebagai manajer yang memanage kegiatan yang ada di sini. Nggak cuma ketua yang memanage ya, dari teman-teman stafnya, koordinator, anggota semua juga sama-sama memanage semuanya. Jadi sejatinya itu memang belajar memanage gitu ya, memanage waktu, memanage kerapihan data dan lain-lain semuanya gitu ya. Itu tidak melupakan bahwasanya tentu kita juga mempunyai kegiatan-kegiatan yang berbau intelektual gitulah, atau berbau yang menyinggung literasi gitu kan. Kita ada bincang buku sesama staf gitu kan, kemudian ada pelatihan juga gitu kan, pelatihan sesama staf gitu kan. Juga sambil ada kegiatan-kegiatan yang untuk pengembangan diri dari pustakawan sendiri ya. Ya, kayak misalkan pelatihan takhrij untuk staf gitu kan, pelatihan gitu kan, ada pelatihan untuk perpustakaan juga seperti itu. Oke, itu tadi sekilas tentang pengelolaan buku pribadi khususnya, dan mungkin kita lebih condong lagi kepada pengelolaan buku yang ada di PMIK. Ya. Catatan teman-teman yang minat ya. Tadi saya belum nambahin soalnya. Saya buat teman-teman yang minat di berkecimpung di dunia kepustakaan atau perpustakaan itu banyak-banyak baca buku-buku wawasan tentang apa?